Di awal film kita akan diperlihatkan kehancuran sebuah kota akibat wabah misterius yang belum diketahui. Di kota itu telah dipenuhi dengan kabut misterius yang membawa kehancuran. Terlihat di sebuah gedung seorang gadis kecil yang ketakutan. Dari kejauhan makhluk mengerikan telah mengintainya. Ketika makhluk itu muncul, seorang wanita bernama Hwasun datang dan menyelamatkan wanita kecil itu. Ia dibantu seorang pria bernama Taehan untuk menghabisi makhluk tersebut. Adegan dimulai beberapa waktu sebelum kejadian tadi. Terlihat Hwasun bersedih atas kematian suaminya yang dibunuh seseorang. Suaminya yang bernama Sungbum dibunuh oleh seorang yang sampai saat ini belum diketahui. Namun pembunuh itu membungkus kepala suaminya dengan kain yang tergambar wajah menyeramkan menggunakan lipstik. Tiba-tiba saja telepon berdering. Hwasun yang merupakan seorang detektif dikabari oleh temannya yang bernama Junghwa yang saat ini berada di sebuah tempat kejadian perkara pembunuhan yang ia duga seperti kasus suami Hwasun. Dia lantas mengatakan jika Suyeon telah kembali. Seorang pembunuh berantai yang belum bisa ditangkap oleh kepolisian sampai saat ini. Tak lama kemudian, Hwasun sampai ke tempat itu. Sayangnya dirinya tidak diizinkan atasannya. Atasannya takut jika Hwasun akan mengacaukan penyelidikan kasus tersebut. Dia menganggap saat ini mental Hwasun masih belum stabil. Namun Hwasun tetap dengan pendiriannya untuk ikut dalam penyelidikan kasus pembunuhan berantai tersebut. Tak disangka sudah ada 6 korban jiwa yang meninggal dengan ciri yang sama. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang supir truk derek bernama Yongsik dan Taehan sedang bersantai menunggu panggilan darurat terjadi. Mendadak mereka mendengar di radio terjadi sebuah kecelakaan. Mereka lalu pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Taehan melihat beberapa mobil rusak parah akibat kecelakaan itu. Bahkan ada seorang wanita yang masih terjebak di dalam mobil. Taehan dengan perlahan mencoba menolong wanita itu dengan hati-hati. Mendadak dia melihat bensin mobil itu menetes dan mendekati titik api. Beruntung Taehan dengan cepat melepaskan wanita itu. Alhamdulillah mereka selamat dari ledakan yang dahsyat. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang pria paruh baya sedang bersantai. Hingga dirinya dikejutkan dengan benda jatuh dari langit. Pria itu lantas melihat benda itu dengan keheranan. Tiba-tiba saja seekor ular muncul membuatnya terkejut dan terjatuh ke jurang. Beruntung dirinya selamat, namun benda yang pecah itu mengeluarkan asap hitam. Kemudian asap itu masuk ke dalam tubuh pria tersebut. Lantas kenangan buruk mulai menghantui pria itu, membuat dirinya menjadi menyeramkan dan hendak balas dendam. Pada malamnya terlihat Hwasun sudah kembali ke rumahnya. Di sini Hwasun masih belum bisa melupakan suaminya. Mendadak dia mendapatkan pesan dari ponselnya. Di sana tertulis orang itu mengaku telah membunuh suami Hwasun. Dia menantang Hwasun untuk bertemu di tempat Sungbum melamarnya. Dia lantas menelpon orang itu, namun tak diangkat. Wanita itu diduga Suyeon sang pembunuh berantai. Hwasun lalu meminta Junghwa untuk melacak nomor Suyeon. Dirinya hendak mendatangi orang tersebut. Di sisi lain terlihat seorang wanita sedang disekap di sebuah ruangan. Lantas datang seorang wanita yang membungkus kepala wanita itu dengan kain dan menggambar wajah menyeramkan dengan lipstik. Di lain tempat, seorang wanita yang baru saja pulang melihat putrinya bersembunyi untuk mengerjai ibunya. Anak ini adalah anak yang ada di awal film tadi bernama Doyeon. Di lain sisi, terlihat seorang polisi muda bernama Cho berbincang dengan rekannya bernama Park Sun. Mereka bergurau tentang malam pertama Cho yang baru saja menikah. Sementara itu ada beberapa penduduk yang sedang melihat sebuah pertunjukan seorang dukun wanita. Dirinya menari di atas pisau yang tajam dan menunjukkan kebolehannya. Tiba-tiba saja lilin yang ada di sampingnya mati dan kaki dukun itu akhirnya tak kebal lagi. Hal itu membuat semua penduduk keheranan. Dukun itu bernama Kim.
lantas mengusir semua orang karena dirinya begitu kecewa dengan pertunjukannya. Scene beralih ketika wanita itu menemui seorang dukun dan berniat mempelajari semua ilmu perdukunan. Dan Kim meminta kepada patung itu agar menjadi dukun terkuat dan tak ingin ada yang merendahkannya lagi. Namun saat ini wanita itu marah karena patung yang selama ini ia sembah tak bisa melindunginya lagi. Di lain sisi terlihat Hwasun sedang menuju ke tempat Suyeon berada. Mendadak dirinya terhenti ketika melihat seorang pria melintas di depan mobilnya. Kembali kepada Taehan yang sedang bersantai di rumahnya. Mendadak dia mendengar suara aneh dari luar. Namun saat dia memeriksanya, tak ada apapun di sana. Sementara itu, Hwasun sudah sampai di tempat Suyeon menelponnya. Ia lalu menelpon Suyeon dan terlihat ada sebuah handphone yang ditinggalkan begitu saja. Singkat cerita, Hwasun ketiduran dan berada di sana hingga pagi hari. Dirinya lantas mendapatkan telepon dari Junghwa. Diketahui jika nomor itu bukan milik Suyeon melainkan milik seorang perawat bernama Kim Bo-eun. Sementara itu petugas Cho dibangunkan istrinya karena Park Sun menelponnya. Ia lalu bergegas menuju ke olah TKP yang diperintahkan atasannya itu. Sesampainya di sana, ia melihat pria yang dirasuki asap telah tergeletak tak berdaya, dan di sana terlihat seorang wanita yang kedua matanya telah menghilang. Cho bahkan tak menyangka jika pria itu dengan kejam membunuh istrinya. Sementara itu, Taehan dan Yongsik sedang menuju ke sebuah lokasi yang dikabarkan ada mobil mogok di hutan. Mendadak Yongsik memintanya untuk berhenti karena dirinya ingin buang air. Yongsik mendadak melihat sebuah benda aneh yang ditemukan pria kemarin, sedangkan Taehan yang sudah lama menunggu akhirnya menyusul Yongsik ke hutan. Ketika bertemu dengan Yongsik, terlihat matanya berubah menjadi hitam dan menyerang Taehan dengan brutal. Beruntung Taehan berhasil membuatnya pingsan. Kembali kepada Hwasun yang mengunjungi rumah sakit Muji. Dirinya hendak bertemu dengan Kim Bo-eun. Hwasun lalu menunjukkan HP-nya kepada perawat itu. Benar saja itu adalah HP miliknya. Sayangnya ia telah kehilangan HP-nya seminggu yang lalu ketika seorang wanita meminjamnya. Dia tak ingat dengan orang itu. Tiba-tiba saja beberapa orang datang untuk menyelamatkan seseorang. Tak disangka orang itu adalah Yongsik yang dirasuki asap hitam. Yongsik sedang berhalusinasi melihat ayahnya yang sudah meninggal berada di tempat tersebut. Yongsik terus saja memberontak bahkan menggigit dokter yang ada di sampingnya. Yongsik lalu kabur dari rumah sakit itu. Hwasun meminta agar mereka memanggil polisi. Yongsik yang berlari akhirnya tertabrak mobil. Namun anehnya dirinya masih baik-baik saja. Taehan mencoba mendekati sahabatnya itu. Namun Yongsik kembali berlari menjauh dari kerumunan. Kembali memperlihatkan Kim yang masih kesal dengan patung yang ia puja. Mendadak dirinya keluar dari sana dan sepertinya ada sesuatu yang membuat Kim terkejut. Sementara itu Yongsik masuk ke dalam hutan diikuti oleh Taehan dan Hwasun. Di lain sisi, petugas Cho dan Park Sun sudah berada di tempat Yongsik ditabrak dan mereka sedang menginterogasi pemilik truk. Akhirnya Park Sun dan Cho pergi menuju ke hutan. Di lain tempat, Hwasun terkejut melihat sebuah lubang besar yang ada di dalam hutan dan mengeluarkan asap hitam. Di belakangnya, Taehan melihat Hwasun sedang mematung, sedangkan Hwasun sudah dirasuki asap hitam yang seolah-olah dirinya melihat Suyeon berada di depannya dan ia disuruh membunuhnya yang padahal di depannya adalah Taehan. Tiba-tiba bayangan suaminya muncul membuat dirinya kembali tenang. Mendadak Hwasun pingsan setelahnya. Taehan lalu membawanya pergi ke rumah. Di waktu yang sama, Kim mendekati lubang itu. Di suatu tempat kita diperlihatkan seorang direktur bernama Choi meminta kepada beberapa guru untuk mengurangi beasiswa yang diberikan sekolah kepada siswanya. Awalnya sang guru yang bernama Sung Tae tak setuju, namun hal itu membuat Direktur Choi marah kepadanya. Di lain sisi, petugas Cho dan Park Sun tiba di dekat lubang berasap. Park Sun lalu menghubungi Direktur Choi untuk melaporkan kejadian itu. Diketahui jika Direktur Choi hendak membangun panti jompo di tempat itu, sehingga ia memerintahkan Park Sun untuk menimbun lubang itu agar tidak merusak rencananya.
Kembali pada Hwasun yang telah tersadar dari pingsannya. Dirinya saat ini berada di rumah Taehan. Hwasun lalu ditanyai Taehan apa yang dilihatnya di lubang sebelumnya. Namun Hwasun tak melihat dan mengingat apapun. Mendadak Junghwa menelponnya dan memberitahu ia menemukan rekaman CCTV mobil Suyeon sebulan yang lalu berada di terowongan Jingan dekat hutan Muji. Hwasun lalu pergi meninggalkan Taehan begitu saja. Namun dirinya bingung jika harus berjalan kaki menuju ke tempat itu. Akhirnya Taehan menawarkan untuk mengantarnya ke terowongan Jingan. Di lain sisi, Sung Tae bertemu dengan muridnya bernama Dong Rim yang kakinya terluka. Ia menyuruh Dong Rim ke UKS untuk diobati. Di saat yang bersamaan ada pasien yang mengalami kejang-kejang seperti halnya Yongsik. Kembali kepada Park Sun yang menelpon seorang yang bertugas menutup lubang yang ada di hutan Muji. Sementara itu, Kim yang sebelumnya mengamati lubang saat ini bertindak aneh dengan menyayat tangannya lalu melakukan sebuah ritual yang mengerikan. Kembali di sekolah, ketika Dong Rim hendak pulang, dirinya ditemui oleh seorang pria yang tahu jika Dong Rim baru saja dibully oleh teman-temannya. Dia mengancam akan menunjukkan video itu kepada neneknya jika Dong Rim tak ingin ikut dengannya. Akhirnya Dong Rim terpaksa ikut dengan pria itu yang bernama Jin Sok. Tak disangka pria itu mengajak Dong Rim dan teman-teman nakalnya untuk melihat lubang raksasa yang berada di hutan Muji. Sesampainya di dekat lubang, mereka merebut paksa HP milik Dong Rim. Mereka lalu melakukan siaran langsung menggunakan HP milik Dong Rim. Ketika HP itu sudah memasuki lubang untuk mengetahui apa isi di dalam lubang itu, mendadak ada yang menarik HP milik Dong Rim dan membuat mereka semua ketakutan. Bahkan ketiga siswi nakal malah menyuruh Dong Rim untuk mengambil HP miliknya sendiri di dalam lubang tersebut. Ketika Dong Rim terjatuh, dirinya melihat salah satu temannya dirasuki oleh asap hitam, membuat dirinya berubah menjadi brutal. Begitu juga dengan temannya yang lain dirasuki asap hitam, hingga dirinya dituntun masuk ke dalam lubang hitam itu. Teman wanita yang telah dirasuki itu lalu mengejar dua teman laki-laki lainnya, sementara Dong Rim berusaha kabur dari asap hitam yang mendekatinya. Sementara itu, Jin Sok mengorbankan temannya untuk menyelamatkan diri. Pada malamnya terlihat Hwasun dan Taehan sampai di terowongan Jingan. Ketika Hwasun memasuki terowongan itu, seketika ia mengingat kejadian kematian suaminya. Mendadak bayangan Suyeon menghantuinya kembali. Taehan berusaha menghentikan Hwasun yang telah dirasuki asap hitam itu. Mendadak Hwasun melihat suaminya disuntik mati oleh Suyeon. Dirinya begitu bersedih hampir saja membuatnya ditabrak sebuah mobil. Beruntung Taehan menyelamatkannya. Mendadak seluruh kota mengalami pemadaman listrik total. Terlihat Hwasun yang sudah kembali menjadi normal. Scene beralih beberapa waktu sebelumnya ketika para pekerja suruhan dari Direktur Choi datang untuk menimbun lubang. Truk yang mereka naiki tidak sengaja mengenai kabel listrik membuat pemadaman listrik terjadi. Ketika Park Sun sedang memarahi para pekerja itu, mendadak siswi yang telah dirasuki asap hitam menyerang mereka. Begitu juga asap hitam yang mulai datang merasuki setiap orang dan saling membunuh satu sama lain. Park Sun berusaha kabur dari tempat tersebut. Adegan beralih memperlihatkan situasi rumah sakit Muji yang saat ini sedang kacau akibat banyak pasien yang berubah menjadi brutal akibat dirasuki asap hitam. Di tempat yang sama, dua dokter sedang mengotopsi mayat pria yang di awal film tadi. Mendadak satu dokter pergi karena ada urusan. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan menyerang dokter itu dengan kejam. Di lain sisi, gadis kecil bernama Doyeon sedang sendirian di rumah menunggu ibunya pulang. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu dan mengaku sebagai ibunya. Sementara Kim Beon masih di rumah sakit karena banyaknya pasien di tempat itu. Bahkan dirinya khawatir dengan kondisi anaknya saat ini. Ia lalu melakukan video call dengan Doyeon. Tak disangka orang yang ada di balik pintu adalah orang yang sudah dirasuki asap hitam. Hal itu membuat Kim Beon begitu khawatir dengan kondisi anaknya. Taehan dan Hwasun yang baru saja sampai di rumah sakit dikejutkan dengan keadaan di sana yang sangat kacau. Bahkan mutan yang membunuh sang dokter mengintai orang-orang. Hwasun berusaha menghentikan mutan itu. Namun dirinya hampir saja dibunuh oleh mutan tersebut. Beruntung Taehan berhasil menyelamatkan Hwasun tepat waktu.
Setelahnya, Kim Bo-eun meminta kepada Hwasun untuk menyelamatkan putrinya yang berada di rumah. Ia lalu menceritakan kejadian saat video call tadi. Akhirnya Hwasun menuju rumah Kim Bo-eun, sementara Tae-han akan mencari keberadaan Young-sik. Tak lama kemudian Hwasun dan Kim Bo-eun sampai di tempat Do-yoon berada. Mereka terkejut melihat warga yang ketakutan dan melarikan diri dari sesuatu. Banyak mutan yang mulai berkeliaran. Di lain sisi, Tae-han menuju sebuah gudang tempat Young-sik sering kunjungi. Benar saja, Young-sik berada di sana dengan wajahnya yang begitu menyeramkan. Awalnya Tae-han kesulitan melawan Young-sik yang sudah berubah menjadi mutan. Bahkan tangannya sampai tergigit oleh Young-sik. Dengan terpaksa, Tae-han membunuh sahabatnya itu. Kembali kepada Hwasun dan Kim Bo-eun yang sampai di rumahnya, Kim Bo-eun melihat putrinya yang dikejar-kejar oleh mutan. Kim Bo-eun berhasil bertemu putrinya, mendadak mutan wanita mendekati mereka. Beruntung Hwasun datang dan menyelamatkan mereka dari mutan tersebut. Ketika Do-yoon sudah naik, Kim Bo-eun diserang oleh mutan tadi. Hwasun terpaksa meninggalkannya karena di belakang para mutan sudah berdatangan, diikuti asap hitam. Keadaan kota makin kacau akibat mutan yang sudah ada di mana-mana. Hal itu membuat Hwasun menabrak salah satu mobil, membuat dirinya bergegas pergi bersama Do-yoon. Tiba-tiba satu mutan menyerangnya. Dengan cepat Hwasun membunuh mutan itu. Hwasun terkejut karena Do-yoon tiba-tiba saja menghilang. Hwasun berusaha mencari Do-yoon berada. Orang-orang berusaha ke SMA Muji karena saat ini tempat itu sedang dijadikan tempat pengungsian. Setelah lama mencari, akhirnya Hwasun melihat seseorang wanita membawa Do-yoon. Ia lalu mengejar wanita tersebut. Pagi harinya terlihat beberapa warga yang masih selamat berusaha memasuki SMA Muji yang telah dikunci. Mereka terpaksa masuk ke SMA Muji karena banyaknya mutan yang mengejar mereka. Bahkan pintu gerbang berhasil dirobohkan oleh para mutan. Di dalam sekolah, Sun Tae ingin menyelamatkan semua orang yang masih hidup, namun Direktur Choi melarangnya untuk membuka pintu. Di lain sisi, Hwasun masih mencari keberadaan Do-yoon yang ada di sebuah gedung. Mendadak dirinya diserang oleh mutan nenek yang mengerikan. Tiba-tiba dirinya diselamatkan oleh beberapa warga yang sedang bersembunyi. Akhirnya Hwasun bertemu dengan Do-yoon yang ternyata dibawa oleh seorang wanita teman kerja Kim Bo-eun. 생명수 좀 주실래요? 가득하군요. 그걸 버려야 구원의 배에 올라 Di lain tempat, Tae-han sedang mengobati luka di tangannya akibat digigit oleh Young-sik. Mendadak seorang pria meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Tae-han membawanya ke rumah sakit menggunakan masker agar asap misterius itu tak bisa memasuki tubuhnya. Di rumah sakit, petugas Cho dan Park Sun sudah menyiapkan alat agar asap hitam tidak masuk ke dalam rumah sakit itu. Kembali kepada Tae-han yang mendadak diserang oleh mutan, beruntung Tae-han berhasil mengalahkannya dan membawa orang yang terluka tadi ke rumah sakit. Akhirnya mereka berhasil diobati dengan baik. Tae-han lalu mengabari kabar dari Hwasun saat ini. Hwasun memberitahu jika dirinya akan pergi ke SMA Muji untuk mengungsi. Tae-han lalu pergi ke lobi dan melihat Park Sun dari kejauhan. Hal itu membuatnya mengingat ketika Tae-han menjadi polisi bawahan dari Park Sun. Tak disangka Kim berhasil selamat dari kekacauan yang terjadi. Kim menanyakan keberadaan Hwasun saat ini karena dirinya tahu jika Hwasun telah dirasuki asap hitam. Sementara itu di rumah sakit, Direktur Choi mengatur semua orang yang ada di SMA Muji, mulai dari jatah makanan dan keamanan di sana. Kembali kepada Hwasun yang ikut makan bersama dengan orang-orang yang ada di gedung itu. Namun dirinya merasa aneh dengan ritual yang dilakukan mereka. Hwasun lalu ingin pergi mengajak Do-yoon. Namun mereka memaksa Do-yoon untuk mencoba makanan yang telah dihidangkan. Baru satu suap, tiba-tiba Do-yoon merasa mual dan kejang-kejang. Mendadak mereka mengobatinya dan saat ini Do-yoon mulai membaik. Hwasun yang menunggu Do-yoon tiba-tiba didatangi oleh pemimpin di tempat itu. Dirinya memberikan minuman untuk Hwasun. Awalnya Hwasun curiga dengan minuman itu, namun orang itu berhasil meyakinkannya untuk meminum air tersebut. Mendadak Hwasun pingsan setelahnya. Di sekolah, semua orang sudah mulai bisa tenang kembali. Bahkan Dongrim dan Jingsok ada di sana.
실려 있는지 다 보이니까. 뭐 변할 거야. 괴물들처럼. Kembali ke Duyun yang melihat ritual aneh sedang dilakukan oleh orang-orang yang berada di gedung itu. Sementara Hwasun sedang diikat di sebuah ruangan. Dengan kecerdikannya, Hwasun menggunakan pecahan gelas untuk membebaskan diri. Terlihat para pengikut sekte itu hendak meminum air khusus untuk pembersihan dosa. Tiba-tiba saja Hwasun datang untuk menghentikan hal tersebut. Saat ini hanya tersisa pimpinan sekte, wanita misterius dan Duyun. Duyun lalu berlindung kepada Hwasun. Hwasun lalu menembak kaca membuat asap hitam masuk ke ruangan. Dirinya lalu berusaha pergi membawa Duyun keluar. 우리 엄마는 내가 숨어 있으면 날 꼭 찾아. 알고 있잖아, 결국 찾아낸 우리 옆에. Di rumah sakit, beberapa orang dari lantai atas memberitahu bahwa saat ini mereka sedang terjebak di sebuah ruangan. Dan salah satu pasiennya adalah istri dari petugas Cho. Ia begitu bersyukur melihat istrinya baik-baik saja. Di lain sisi, Hwasun dan Duyun sampai di SMA Muji. Beberapa mutan mulai menyerangnya. Hwasun memasukkan Duyun ke dalam mobil sementara dirinya melawan para mutan tersebut. Setelah berhasil mengalahkan para mutan, datang Sung Tae dan Satpam SMA Muji untuk mengajaknya masuk ke dalam sekolah. Di tengah perjalanan, Satpam sekolah diserang para mutan. Sung Tae berusaha memasukkan Duyun terlebih dahulu, sementara Hwasun menolong Satpam tersebut. Tiba-tiba saja kuping Hwasun berdengung. Di saat yang bersamaan, Kim sedang membaca sebuah mantra. Terlihat para mutan yang terdiam dan menjauhi Hwasun. Bahkan asap hitam menghilang dari SMA Muji. Mereka lalu bergegas menyelamatkan Hwasun dari sana. Di rumah sakit, petugas Cho hendak menyelamatkan istrinya yang berada di lantai 5. Di tempat yang sama, seseorang yang bernama Huang meledek Taehan yang dipecat dari kepolisian akibat kasus penyuapan. Taehan yang tak terima akhirnya menghajar pria itu. Akhirnya petugas Cho, Taehan dan Park Sun akan pergi ke lantai 5 melakukan misi penyelamatan. Sedangkan di lantai 5 mereka berusaha mencari jalan keluar untuk pergi dari sana. Kembali kepada Hwasun dan Sung Tae yang keheranan bagaimana bisa para mutan kabur begitu saja. Hwasun berasumsi jika ada suara berfrekuensi tinggi yang mengusir para mutan tersebut. Namun Sung Tae tak mendengarkan suara apapun. Apakah para mutan itu dikendalikan oleh seseorang? Di rumah sakit, Taehan dan yang lain menyelusuri setiap lantai dengan Jisoo yang memandu mereka dari CCTV. Di tempat yang sama, beberapa orang hendak keluar dari rumah sakit. Kim berkata jika mereka mencoba keluar maka mereka akan mati. Beberapa orang yang tak percaya dengan perkataan Kim akhirnya keluar dari rumah sakit dan terbukti para mutan menyerang dan menghabisi mereka semua. Di SMA Muji terlihat Jin Sok yang melawan gurunya yaitu Sung Tae. Hwasun yang geram lantas memberikan pelajaran kepadanya. Sementara itu, Duyun dan temannya yang bernama Chan melihat sebuah bola. Namun Duyun juga melihat pistol milik Hwasun. Dirinya memberanikan diri untuk mengambil pistol itu. Tak lama kemudian asap hitam mulai mendekatinya. Duyun yang terkejut berlari dan terjatuh. Beruntung Hwasun datang untuk menyelamatkannya. Hwasun memarahi Duyun karena kecerobohannya. Terlihat Hwasun merasa bersalah setelah memarahi Duyun sebelumnya. Tiba-tiba Sung Tae datang dan mengajak Hwasun mengobrol. Kembali ke rumah sakit, terlihat Jisoo masih memandu mereka menuju ke lantai 5. Sementara orang yang di lantai 5 dipimpin seorang polisi keluar menuju ke lantai 4. Jisoo yang melihatnya di CCTV mengabari Taehan. Namun karena jangkauan terlalu jauh akhirnya komunikasi mereka terputus. Jisoo sepertinya pernah melihat polisi itu yang begitu mencurigakan. Sementara itu Taehan dan yang lain diserang para mutan yang berdatangan. Beruntung mereka selamat dari kematian. Di sisi lain, Kim melakukan ritual aneh dan berkata jika orang yang tidak mengikutinya akan mati. Dan terlihat sebuah gambar lubang hitam dari bekas darah yang ia keluarkan. Sementara itu, Hwasun mendadak berada di sebuah tempat yang gelap. Dirinya diminta untuk balas dendam oleh sebuah makhluk yang begitu mengerikan. Hwasun lantas terbangun dari tidurnya. Di sana ia melihat tingkah Jin Sok yang mencurigakan. Di tempat yang sama, sang satpam melihat pintu yang telah tergembok terbuka.
Mendadak dirinya diserang oleh makhluk mengerikan bertentakel. Mereka bergegas menyelamatkan satpam tersebut. Mereka berusaha mengobati sang satpam. Sayangnya obat yang mereka miliki terbatas. Hwasun mengajukan diri untuk pergi ke ruang UKS untuk mencari obat. Meski saat ini ruangan itu berbahaya, namun Direktur Choi datang dan menolak usulan Hwasun. Menurutnya tindakan Hwasun bisa membunuh banyak orang. Dongrim lantas memukul Direktur hingga pingsan. Dirinya memiliki rencana untuk membawa Hwasun ke ruangan UKS dengan selamat. Ketika Sung Tae dan Hwasun mendengarkan penjelasan Dongrim, tiba-tiba saja Jin Sok datang dan menawarkan diri untuk ikut dalam misi itu. Mereka lalu bersiap membuat senjata dalam melawan para mutan yang ada. Setelahnya terlihat Hwasun memberitahu Taehan jika asap hitam bukanlah penyebab ini semua terjadi, melainkan ada makhluk mengerikan di dalam asap tersebut. Taehan lantas menceritakan kepada yang lain tentang hal itu. Scene berpindah ke beberapa waktu yang lalu ketika seorang polisi sedang menjaga seorang penjahat yang terluka. Tiba-tiba listrik padam membuatnya lengah dan penjahat itu langsung membunuh polisi tersebut. Tak disangka penjahat itu yang saat ini menyamar menjadi polisi yang bersama dengan orang-orang di lantai 5. Di SMA Muji, terlihat Hwasun dan yang lain akan pergi ke UKS untuk mengambil obat-obatan. Di sana Kim membaca sebuah mantra untuk menyembah makhluk yang berada di Dark Hall. Mendadak Hwasun mendengarkan suara yang berdengung di telinganya. Kim di dalam pikirannya berhasil bertemu dengan bola hitam yang ditemui Hwasun sebelumnya. Tiba-tiba Hwasun melihat asap hitam mulai menghilang ketika dukun Kim membaca mantranya. Hwasun menjelaskan jika sebelumnya sang satpam diserang oleh makhluk aneh yang memiliki tentakel. Kembali di rumah sakit, terlihat Kim mulai mempengaruhi orang-orang untuk menyembah Dark Hall yang dianggap sebagai dewa. Di tempat yang sama, Taehan dan yang lain diikuti oleh asap hitam. Beruntung mereka berhasil selamat dan mereka mulai merasa aneh bagaimana sebuah asap bisa bergerak semaunya. Di sisi lain, beberapa orang yang percaya dengan Kim diberikan sebuah tanda hitam di tangannya sebagai jimat. Kembali kepada Taehan dan yang lain melihat beberapa mutan yang terdiam. Mereka dengan hati-hati melewati para mutan itu. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di lantai 5 tempat istri petugas Cho berada. Sayangnya orang-orang yang ada di sana sudah tidak ada di tempat tersebut. Komunikasi mereka dengan Jisoo pun terputus. Mereka berasumsi setelah melihat ada di peta jika orang-orang sebelumnya pergi ke lantai 4. Di lain tempat, petugas Jung berusaha mengabari dari ruangan CCTV kepada Taehan dan yang lain. Mendadak listrik di ruangan itu padam. Dia akhirnya memeriksa generator cadangan di rumah sakit. Kembali ke SMA Muji, terlihat Hwasun dan Jin Sok berusaha mengalihkan perhatian para mutan yang terdiam. Terlihat Hwasun berhasil memancing para mutan masuk ke sebuah ruangan. Ketika dirinya hendak keluar dari ruangan itu, Jin Sok malah menutupnya dari luar. Benar saja, Jin Sok belum berubah dan masih menjadi anak yang nakal. Dirinya yang kewalahan melawan para mutan terdorong hingga hampir saja terjatuh keluar. Sementara itu, Dongrim dan Sung Tae dikejutkan dengan kedatangan Jin Sok seorang diri. Di lain sisi, Hwasun berhasil kembali ke dalam sekolah dan bersembunyi dari para mutan yang ada. Di rumah sakit, terlihat sang penjahat yang bernama Park sedang memimpin orang-orang di lantai 5 ke ruangan bangsal. Tiba-tiba saja mereka diserang para mutan yang berdatangan. Akhirnya tersisa Park dan istri petugas Cho yang bernama Jise. Park mencoba mencari kartu tanda pengenal di mayat para perawat. Tak disangka jika kartu itu ditemukan Jise. Ia lalu meninggalkan Park sendirian dengan menaiki lift. Park yang marah memukul lift dengan keras membuat Taehan dan yang lain mendengar hal itu. Mereka lalu melihat mayat orang-orang dari lantai 5 dan tersisa Park seorang. Park lalu memberitahu jika Ji-ye berhasil selamat dan menaiki lift menuju ke parkiran. Benar saja, Ji-ye yang berada di parkiran sedang bersembunyi dari mutan yang ada di tempat itu. Ji-ye berdoa agar dia dan bayinya selamat. Tiba-tiba saja seekor anjing menggonggong membuat mutan mengejarnya. Tak disangka di dalam mobil itu, Ji-ye melihat kasus Park yang menjadi tahanan akibat pemerkosaan dan pembunuhan.
Kembali kepada petugas Jung yang memperbaiki listrik di ruang keamanan. Dirinya melihat sebuah tanda aneh di tempat itu. Setelah listrik kembali menyala, dirinya berpapasan dengan Kim. Di sana Kim memberitahu kesalahannya yang mencampakkan orang-orang di rumah sakit hingga mati diserang para mutan. Di mana waktu itu petugas Jung hanya melihat para korban dibunuh para mutan, sementara dirinya terdiam membisu. Dukun Kim lalu menunjukkan sebuah kunci yang sebelumnya ia temukan. Kim lalu memberikan sebuah tanda di tangannya, dan jika Jung ingin hidup maka dia harus mengikuti kemauannya. Di tempat lain, Sung Tae, Dong Rim, dan Jin Sok berhasil sampai ke dalam UKS. Tiba-tiba saja ada mutan yang menyerang Sung Tae. Dong Rim juga terinjak kakinya. Sementara Jin Sok hanya mengambil obat-obatan dan meninggalkan mereka begitu saja. Beruntung Jung Tae berhasil membunuh mutan itu. Mereka berdua lalu berusaha masuk ke sebuah jembatan penyeberangan dan terlihat begitu banyak mutan yang mengejar mereka berdua. Ketika mereka terpojok karena kaki Dong Rim yang terluka, tiba-tiba Hwasun datang dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Sung Tae akan mencari keberadaan Jin Sok untuk mengambil obat-obatan, sementara Hwasun akan membawa Dong Rim yang saat ini terluka. Mendadak ribuan mutan datang menyerang mereka. Mereka berdua kemudian melompat dari atas jembatan itu. Anehnya para mutan tak ikut melompat seperti mereka. Hwasun lalu membawa Dong Rim ke ruangan olahraga. Di lain sisi terlihat Jin Sok sedang memakan obat-obatan. Tak disangka di dalam tubuhnya ada sesuatu yang bergerak. Ia begitu takut jika berubah menjadi mutan. Kembali kepada Dong Rim yang begitu takut dengan keadaan saat ini. Namun dirinya lebih takut dengan manusia normal seperti Jin Sok ketimbang dengan mutan. Di rumah sakit, Taihan dan yang lain hendak kembali ke aula rumah sakit itu. Tiba-tiba Taihan dikejutkan dengan seorang yang tewas dengan penutup kepala seperti dibunuh oleh Suyeon. Di lain sisi terlihat seorang perawat hendak memasuki sebuah ruangan yang terdapat Jisoo di dalamnya. Jisoo kesal dan meminta kepada perawat itu untuk tidak mendekati ruangan tersebut. Tak disangka di dalam ruangan itu terdapat seseorang yang telah menjadi mutan dan dokter Jisoo menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Scene berpindah ke masa lalu ketika Direktur Choi dan teman-temannya sedang pulang dari mabuk-mabukan. Direktur Choi tak sengaja menabrak seorang hingga sekarat. Dirinya tak ingin tanggung jawab dan meninggalkannya begitu saja. Terlihat di ponsel pria itu, Dong Rim menelponnya. Kembali ke rumah sakit. Beberapa orang mencari orang yang bersembunyi di dapur bernama Lee. Mereka adalah suruhan Dukun Kim untuk menangkapnya. Lee terbayang masa lalunya ketika membunuh bosnya yang senantiasa merendahkannya. Bahkan dirinya mencuri barang berharga milik bosnya itu. Di lain sisi, Kim sedang melakukan ritualnya. Mendadak seorang preman bernama Huang meledeknya, bahkan mengancam akan melukai Kim dengan pisaunya. Namun Kim tak gentar sedikit pun, membuat Huang ketakutan. Kembali ke dapur, terlihat Jung mencari keberadaan Lee. Lee yang tahu jika Jung adalah petugas keamanan meminta pertolongan kepadanya. Sayangnya dia telah dijebak dan akhirnya Lee ditangkap oleh mereka. Kim lantas mendatanginya dan memberitahu jika dia telah melihat semua yang dilakukan Lee. Dirinya akan membebaskan Lee dari segala dosanya. Di tempat yang sama, Huang mulai berkeliling di rumah sakit itu dan melihat beberapa mayat di sebuah ruangan. Dirinya lalu mengambil barang berharga milik mereka. Sementara itu, Taihan dan teman-temannya menuju ke lobi. Huang yang mendengarnya lalu bersembunyi. Tanpa sengaja dirinya menyenggol botol. Jung Tae dan yang lain melihat Huang berlari ketakutan begitu keheranan. Di SMA Muji terlihat orang-orang sedang makan bersama. Tiba-tiba Jin Sok datang sendirian. Mendadak Sung Tae datang dan menanyakan kotak obat sebelumnya. Terlihat Jin Sok yang kesal dan mengamuk di sana. Bahkan Jin Sok sempat menggigit seseorang. Jin Sok lalu pergi dari sana dan tambah ketakutan melihat kedatangannya. Mendadak dirinya mendengar suara berdengung keras dan suara misterius mengajaknya untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Akhirnya Jin Sok setuju dengan rencana itu dan terlihat dirinya berubah menjadi mutan. Jin Sok menjadi brutal dan memecahkan jendela sekolahan membuat asap hitam memasuki sekolah itu. Ribuan mutan mulai berdatangan ke tempat tersebut. Sung Tae dan para pengungsi terkejut melihat kedatangan para mutan. Mereka berusaha untuk menahan para mutan yang berdatangan. Sayangnya mereka kewalahan menghadapi banyaknya mutan itu. Beberapa pengungsi berhasil memasuki sebuah ruangan.
Di lain sisi, Sung Tae mencoba mengambil kunci bus untuk pergi bersama para pengungsi lainnya. Sayangnya Direktur Choi melarangnya. Diketahui jika Sung Tae adalah anak dari Direktur Choi, namun dirinya tak pernah akrab dengan ayahnya itu. Namun Sung Tae tetap dengan pendiriannya untuk pergi. Setelahnya terlihat Direktur Choi diserang beberapa mutan, bahkan dirinya kewalahan menghadapi asistennya yang sudah menjadi mutan. Akhirnya Direktur Choi menghirup asap hitam itu. Di lain sisi terlihat Jin Sok yang begitu puas melihat semua orang mati mengenaskan. Di luar terlihat beberapa pengungsi dan Sung Tae berusaha kabur dari sana menggunakan bus. Tiba-tiba saja Jin Sok datang dan berusaha masuk ke dalam. Beruntung ada orang yang mendorongnya keluar. Akhirnya mereka berhasil pergi dari sekolah tersebut. Sedangkan di gedung olahraga, para mutan mulai menyerang Hwasun dan Dongrim. Beruntung mereka melihat Sung Tae yang mengendarai bus sekolah. Sedangkan di rumah sakit, Jie sudah berada di depan pintu meminta tolong. Jisoo yang melihatnya lalu menolong Jie yang sedang hamil. Jie lalu memberikan sebuah kertas tahanan Park kepada Jisoo. Di aula, Taehan dan yang lain telah sampai di sana. Seorang perawat lalu mengobati luka Park. Tiba-tiba Jisoo datang dan memberitahu Pak Sun tentang tahanan Park. Park yang mendengarnya menyandera sang perawat. Akhirnya mereka tidak bisa melakukan apapun. Park lalu membawa perawat itu bersamanya untuk meninggalkan kota Muji. Taehan berniat menyusul Park untuk menyelamatkan perawat Yun. Di lain sisi, Hwasun menanyakan keberadaan Duyun. Ternyata Duyun sedang bersama pengungsi lain di ruangan studio. Hwasun meminta Sung Tae untuk menjemput Duyun dan pengungsi lainnya. Awalnya Sung Tae tak setuju, namun setelah Hwasun meyakinkannya, akhirnya mereka akan mencoba menyelamatkan Duyun. Sementara Taehan akan menyelamatkan perawat Yun yang disandra. Dia meminta agar Park Sun mencari Suyeon yang berada di rumah sakit. Park Sun lantas memasuki rumah sakit dan bertemu dengan Hwang. Hwang meminta pistol milik Park Sun sebagai imbalan di masa lalunya. Diketahui jika dulu Park Sun yang menjebak Taehan hingga dikeluarkan dari kepolisian karena hutangnya yang begitu banyak dari Hwang. Hwang lalu mencoba merebut pistol milik Park Sun. Tanpa sengaja Park Sun menembak Hwang di perutnya. Mendadak para mutan datang karena mendengarkan suara tembakan. Kembali kepada perawat Yun yang menabrakkan mobilnya lalu menusuk Park hingga terluka. Perawat Yun kemudian kabur menuju ke toko swalayan. Sementara Park terlihat menghirup asap hitam yang membuatnya berubah seketika. Di sekolahan, Hwasun diam-diam memasuki ruangan studio dan berusaha memancing para mutan untuk keluar. Setelahnya Sung Tae mengalihkan perhatian para mutan tersebut. Hwasun lalu kembali dan menyelamatkan yang lainnya. Mereka lalu pergi untuk menuju ke bus. Mendadak Hwasun mendengarkan suara dengung. Hal itu membuat Duyun ketakutan. Dongrim yang melihat Hwasun tak kunjung datang lalu menyusulnya. Tiba-tiba bayangan Suyeon hadir di depannya. Adegan memperlihatkan kenangan Hwasun dan suaminya di masa lalu. Lantas Sungbum melamar Hwasun di tempat tersebut. Kembali ke masa sekarang, terlihat Hwasun melihat Suyeon berada di depannya. Ia menodongkan pistol itu ke arah depan yang ternyata tak ada seorang pun di sana. Duyun khawatir dengan keadaan Hwasun. Mendadak Hwasun melihat suaminya kembali dan akhirnya dia kembali normal. Dari kejauhan Dongri melihat kejadian tersebut. Di dalam bus, beberapa penumpang meminta Sung Tae untuk menjalankan busnya karena para mutan sedang menuju ke tempat itu. Tiba-tiba, Chan melihat Hwasun dan yang lain berhasil selamat. Beruntung mereka semua selamat dari para mutan tersebut. Di rumah sakit, Jie akhirnya melahirkan bayinya dengan selamat. Petugas Cho senang melihat istri dan anaknya dalam keadaan sehat. Sementara itu, pengikut Kim semakin banyak. Hal itu membuat seorang wanita bernama Yuan Li kesal dan memberitahu jika Kim adalah penipu. Adegan memperlihatkan masa lalu Kim yang dipermalukan Yuan Li karena merasa telah tertipu. Kim lalu menantang Yuan Li untuk keluar dari gedung, namun Yuan Li tak berani melakukannya. Akhirnya, Kim akan membuktikan jika dirinya bisa mengendalikan asap hitam itu. Terlihat Kim mengeluarkan mantra dan gerakan membentuk sebuah lingkaran. Mereka melihat Kim yang berhasil mengendalikan asap hitam. Yuan Li tak percaya dengan perbuatan Kim. Kim memberitahu jika dirinya bisa mengendalikan asap hitam itu, namun mereka harus memberikan tumbal kepadanya. Beberapa orang menyarankan agar Yuan Li dijadikan tumbal. Namun Kim menolak, ia pun memberikan kode kepada Jung untuk membawa Li ke aula. Di sisi lain terlihat Park Sun yang masih trauma dengan kejadian sebelumnya.
Tiba-tiba ia mendengar suara keributan dari aula rumah sakit. Tak disangka Kim sedang melakukan ritual untuk asap hitam dengan mengorbankan Lee. Dirinya menyuruh Jung untuk keluar dan melempar Lee dari atas jembatan. Tiba-tiba Park Sun datang dan tidak setuju melakukan ritual tersebut. Seseorang lalu memukul kepalanya. Akhirnya Lee dibawa ke atas jembatan dan dilemparkan dari ketinggian. Benar saja asap hitam pergi menjauh dari rumah sakit. 아이고야, 여기가 싹사라집이네. Dan terlihat Kim semakin percaya diri bisa mempengaruhi semua orang. Di lain sisi, Dr. Jisoo mencari keberadaan asistennya hingga ia menemukan asistennya yang bunuh diri dan terdapat surat yang memberitahu jika dirinya tak kuat menghadapi keadaan yang sedang terjadi. Di lain sisi, Hwasun menyarankan kepada Sung Tae untuk menuju ke rumah sakit. Sayangnya jalan menuju ke tempat itu diblokir. Akhirnya mereka melewati jalan alternatif. Kembali kepada Taehan masih mencari keberadaan perawat Yun yang diculik oleh Park. Dia melihat darah berceceran di sana dan mengikuti ke arah toko swalayan. Terlihat Park sudah berubah menjadi mutan yang mengerikan. Dirinya mencari keberadaan perawat Yun yang saat ini sedang bersembunyi. Di sisi lain, bus yang dinaiki Hwasun mendadak berhenti. Lalu sebuah batu dilemparkan seorang dan memecahkan jendela bus. Para penumpang lalu berhamburan keluar menyelamatkan diri. Tak disangka mutan Jingsok yang melakukan hal tersebut. Para penumpang itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu berlari mengarah ke sebuah gang kecil. Terlihat seorang penumpang yang ditarik oleh makhluk bertentakel. Sedangkan kelompok kedua yang terdapat Hwasun, mereka memasuki sebuah toko. Ketika di dalam, Hwasun terkejut melihat Dongrim yang tidak ada bersama mereka. Sung Tae hendak menyelamatkan Dongrim, namun dirinya dicegah oleh Hwasun karena saat ini begitu berbahaya. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh makhluk bertentakel yang mengerikan. Mereka begitu kewalahan melawan monster bertentakel itu. Ketika monster itu hendak menyerang Duyun, Hwasun berlari dan menyelamatkannya. Terlihat monster bertentakel hanya mengamati Hwasun dan pergi menjauh meninggalkan mereka. Sung Tae keheranan karena monster itu tidak menyerang Hwasun. Namun Hwasun merasa jika monster itu akan menyerang mereka kembali. Mereka akhirnya keluar dari toko dan melihat beberapa penumpang yang selamat. Sayangnya Dongrim tidak ada bersama mereka. Di lain tempat, Taehan mengikuti jejak darah Park yang ada di lantai. Sedangkan Park masih mencari keberadaan perawat Yun. Mutan Park yang tahu akan kedatangan Taehan lalu menyerangnya. Awalnya Taehan kewalahan menghadapi mutan itu, hingga Taehan melihat pisau bedah yang menancap di dada Park. Dirinya menggunakan pisau itu untuk menyerangnya. Sana perawat Yun kesal padahal dirinya ingin sekali membunuh Park. Mendadak Yun ingin menyuntikkan sesuatu ke tubuh Taehan. Dan di sana Taehan sadar jika perawat Yun adalah pembunuh berantai yang mereka sebut Suyeon. Di saat itu juga Taehan mengabari Hwasun jika Suyeon berhasil ditangkap. Hwasun lantas akan pergi ke sana menyusul Taehan. Dia meminta Sung Tae untuk membawa yang lain ke rumah sakit. Di sisi lain, Taehan tak menyangka jika perawat Yun adalah pembunuh berantai. Kembali kepada Sung Tae yang bimbang akan pergi ke rumah sakit atau ikut dengan Hwasun. Beberapa orang mengusulkan untuk pergi ke toko karena jaraknya yang lebih dekat. 기다리고 있을 테니까. Dalam toko, Taehan terkejut mendengarkan sebuah suara dan mendatanginya. Tak lama kemudian, Suyeon datang dan mengambil walkie-talkie milik Taehan. Di rumah sakit, Kim mendatangi Park Sun dan dirinya tahu jika sebelumnya Park Sun telah membunuh seseorang. 언니. Taehan melihat seorang wanita yang dikejar oleh mutan. Sung Tae dan yang lain juga melihat kejadian itu. Sayangnya mereka ketakutan dan memilih pergi. Beruntung Taehan tepat waktu menyelamatkan wanita tersebut. Kembali kepada Hwasun yang akhirnya sampai di atap. Dirinya melihat Suyeon dengan penuh dendam, hingga dirinya berhalusinasi melihat suaminya di depan mata. Di tempat yang sama, Sung Tae dan yang lain masuk ke dalam toko untuk berlindung. Mendadak Taehan datang bersama dengan wanita tadi bernama Yuyun.
Dirinya menanyakan keberadaan Hwasun, namun tak ada seorang pun yang tahu. Kembali kepada Hwasun yang masih mengejar Suyeon, tiba-tiba dirinya diserang Suyeon yang membuat Hwasun kewalahan. Mendadak mata Hwasun berubah dan menyerang balik Suyeon dengan beringas. Terlihat mereka berada di Dark Hall. Suyeon terus memancing Hwasun agar bisa dikuasai kegelapan. Ketika Hwasun akan menjadi mutan seutuhnya, mendadak Sungbum hadir di depannya dan menyuruh Hwasun untuk mengikhlaskan dirinya. Scene beralih ke masa lalu ketika Hwasun melihat Suyeon yang ketakutan setelah membunuh seseorang. Sungbum dan Hwasun berniat mengubah Suyeon menjadi gadis yang lebih baik lagi. Terlihat Suyeon yang diinterogasi setelah pembunuhan itu, di mana Suyeon mengaku sebagai korban dan ia membunuh untuk membela dirinya. Hwasun yang kasihan dengan Suyeon lalu mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Kembali ke masa sekarang, di mana Hwasun diserang Suyeon dan membuat mereka hampir terjatuh. Yang memperhatikan jasad Suyeon. Di rumah sakit, petugas Cho senang karena buah hatinya selamat dan memberikan nama Insan kepadanya. Di sisi lain, Park Sun berhasil meloloskan diri dan bertemu dengan petugas Cho. Dirinya menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Ia akan mencari alat komunikasi untuk menghubungi polisi di negara lain. Terlihat Yuan Li mendengarkan obrolan mereka. Yuan Li lalu melaporkan hal itu kepada Kim. Alhasil Park Sun dan petugas Cho gagal untuk mengambil radio tersebut. Setelah itu Yuan Li diajak Kim ke lantai 5. Dan ternyata Kim berniat membunuh Yuan Li karena dirinya dendam saat Yuan Li meledeknya dahulu. 그분이 계셔. Di lain sisi, Hwasun yang sedang mengobrol dengan Sung Tae mendadak kupingnya berdenging. Dirinya melihat Taehan sedang diserang mutan. Tak disangka sebelumnya Taehan yang sedang berpatroli diserang mutan. Awalnya ia kewalahan menghadapi mutan itu, hingga Hwasun datang dan membantunya. Taehan heran bagaimana Hwasun bisa tahu posisinya. Hwasun merasa bahwa dirinya sudah terhubung dengan para mutan. Di rumah sakit terlihat Kim yang melakukan ritual aneh. Dirinya memberitahu kepada semua orang jika mereka akan kedatangan tamu sebentar lagi. Sementara itu, Jung terlihat depresi dan berhalusinasi karena melihat Lee yang telah mati berada di hadapannya. Kembali ke supermarket, terlihat Sung Tae masih mengkhawatirkan keadaan Dongrim. Sebelumnya ia meninggalkan petunjuk jika mereka berada di supermarket dan berharap Dongrim bisa ke sana. Di rumah sakit terlihat Dr. Jisoo yang membawa mayat ke suatu ruangan. Yang mengejutkannya, di sana terdapat banyak sekali mayat bekas eksperimennya. Ternyata Dr. Jisoo selama ini menyuntikkan asap hitam ke dalam tubuh para pasien untuk melihat gejala dan mencoba menemukan vaksinnya. Setelahnya, seorang wanita bernama Yin menanyakan keadaan ibunya kepada Jisoo. Jisoo memberitahu jika ibu Yin masih baik-baik saja. Setelah itu, Jisoo kembali ke kamar pasien mencari orang yang cocok dijadikan kelinci percobaan. Awalnya ia berniat menjadikan anak Jie sebagai percobaan, namun dirinya ragu dan tak jadi melakukannya. Di supermarket, semua pengungsi begitu senang karena saat ini mereka mendapatkan persediaan makanan yang melimpah. Di sana Hwasun menceritakan jika makhluk bertentakel kemungkinan yang mengendalikan semua mutan. Tiba-tiba saja mereka melihat Dongrim yang hendak masuk ke supermarket. Setelahnya mereka menginterogasi Dongrim dan Yuyun yang baru saja diselamatkan oleh Taehan. Sayangnya mereka berdua tak ingat apapun saat ini. Taehan heran bagaimana bisa mereka selamat dari monster itu. Hwasun tahu jika Yuyun dan Dongrim sudah menghirup asap hitam. Hwasun berjanji akan membantu Dongrim untuk mengendalikannya. Di rumah sakit, Jung terus saja dihantui oleh Lee. Dirinya bahkan mengejar Lee tanpa memperdulikan kunci pintu rumah sakit yang ia tinggalkan. Di tempat yang sama, Dongrim menceritakan tentang dirinya yang selalu dibully oleh teman-temannya. Namun Hwasun menenangkannya. Dongrim meminta kepada Hwang Sun untuk membantunya saat dirinya nanti hendak dikuasai oleh Dark Hall. Tak disangka Yuyun ternyata tahu jika kematian ayah Dongrim disebabkan Direktur Choi. Namun hingga kini ia tetap bungkam. Di rumah sakit, Jie menanyakan keberadaan petugas Cho. Di lain tempat, petugas Cho dan Park Sun disekap oleh Kim. Di supermarket ketika Taehan dan Hwasun sedang berjaga, mendadak Hwasun tiba-tiba saja mengalami denging kembali dan melihat seseorang sedang menyekap Park Sun dan petugas Cho. Taehan yang khawatir dengan Park Sun dan petugas Cho, ia pun bergegas ke rumah sakit. Ketika Taehan pergi,
terlihat mutan Jin Shock datang dan mengetahui jika para pengungsi ada di toko swalayan. Adegan beralih ke masa lalu Dr. Jisoo yang gagal menyelamatkan pasiennya. Hal itu membuatnya depresi. Tiba-tiba datang Suyeon dan memberikannya air minum. Di sana Suyeon memberikan saran kepada Jisoo untuk bereksperimen dengan asap hitam untuk menemukan vaksin. Tak disangka Suyeon yang telah mempengaruhi Jisoo melakukan semua ini. Adegan beralih memperlihatkan masa lalu Dongrim ketika Jin Shock mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat dan membahas sebuah pekerjaan. Tak disangka Jin Shock hendak menjadikan Dongrim seorang PSK, namun Dongrim menolaknya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Dongrim begitu benci dengan Sung Tae. Entah apa yang terjadi di antara mereka. Mendadak Hwasun datang ke supermarket dan terlihat para pengungsi kesal dengannya karena membiarkan Taehan pergi. Mereka berasumsi jika Hwasun dan Taehan hendak meninggalkan mereka dari supermarket. Namun Sung Tae membela Hwasun. Di sana terlihat Dongrim yang merasakan dengung dan menuju ke suatu tempat. Sung Tae yang melihatnya mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian terlihat Dongrim yang tergeletak tak berdaya. Tak disangka Jin Shock ada di sana dan menyerang Sung Tae. Dengan kelincahannya Sung Tae berhasil menahan Jin Shock di sebuah ruangan. Namun tindakan itu tidak bisa menahan Jin Shock lebih lama. Hwasun mencoba melawan Jin Shock sedangkan pengungsi yang lain pergi menjauh dari toko. Akhirnya Hwasun berhasil membunuh Jin Shock dan dirinya bahkan berhasil membunuh semua mutan yang berdatangan. Ia lalu mengajak orang-orang ke rumah sakit. Sementara itu Taehan melihat tubuh Lee yang dijadikan tumbal hingga dirinya diserang oleh beberapa mutan yang ada. Di sisi lain terlihat Duyun yang melihat bayangan ibunya. Ia yang mengejarnya dihentikan Hwasun dan menjelaskan jika ibu Duyun sudah meninggal. Kembali kepada Taehan yang melihat Kim melakukan ritual sesat bersama para pengikutnya. Terlihat Kim sedang berkomunikasi dengan Darkhold. Kim menanyakan kenapa Darkhold tak membunuh Hwasun yang tak mematuhinya. Kim merasa cemburu dengannya. Dirinya akan memberikan tumbal lagi kepadanya untuk menarik perhatian Darkhold. Taehan hendak mengikuti Kim dan pengikutnya. Mendadak dirinya dipukul oleh Hwang yang ternyata belum meninggal. Hwang lalu menemui Park Sun, membuat Park Sun terkejut karena ia pikir Hwang sudah meninggal. Hwang menjelaskan jika sebelumnya ia diselamatkan oleh dukun Kim. Hwang lalu membawa masuk Taehan yang pingsan. Terlihat Hwasun dan yang lainnya sudah sampai di rumah sakit. Mereka terkejut karena asap tidak terdapat di sana. Mereka secara perlahan mendatangi rumah sakit itu. Hwasun melihat gambar Darkhold yang tertempel di dinding, mengingatkannya dengan lubang hitam di hutan. Di lain sisi terlihat Park Sun, petugas Cho dan Taehan sedang dibawa ke suatu tempat. Taehan berhasil mengambil sebuah pisau dan melepaskan ikatannya. Ketika ia hendak menyerang dukun Kim, mendadak dirinya didorong hingga terpental. Sementara itu Hwasun dan yang lain bertemu dengan Jisoo. Tiba-tiba Hwasun berdenging kembali dan melihat Taehan yang sedang diserang oleh para mutan. Dirinya lalu menyusulnya. Hwasun datang dan berhasil menyelamatkan semuanya. Kim yang kesal menyuruh semua pengikutnya menangkap Hwasun. Terlihat Darkhold yang marah dengan perbuatan Kim. Dirinya mengancam akan menghilangkan kekuatan Kim yang membuatnya akan diremehkan kembali. Akhirnya Kim meminta maaf kepada Darkhold. Setelahnya Kim berdamai dengan Hwasun dan menjadikan mereka tamu di rumah sakit itu. Setelahnya petugas Cho bertemu dengan istrinya yang sudah dirasuki asap hitam. Namun ia kembali sadar setelah mendengar suara tangisan bayinya. Sementara itu, Dr. Jisoo terkejut melihat Dongrim ada di rumah sakit. Ia teringat ketika ayah Dongrim gagal ia selamatkan. Bahkan dirinya disuruh memanipulasi kematian ayah Dongrim karena sakit, bukan ditabrak Direktur Choi. Beberapa orang yang berpatroli menemukan Jung sudah tewas. Tiba-tiba saja ada monster bertentakel membunuh mereka dengan kejam. Bahkan kejadian itu bisa dilihat oleh Hwasun. Hwasun dan Taehan menuju ke tempat itu dan mereka melihat monster tentakel berada di ventilasi udara. Setelahnya Hwasun kembali ke aula dan melihat Kim menantang dirinya. Kim berkata jika dia satu-satunya yang dipilih oleh Darkhold. Hwasun lalu meledeknya jika Kim telah dikendalikan monster itu. Scene lalu beralih memperlihatkan masa lalu Taehan yang sedang mencari pelaku penabrakan adiknya.
Taehan meminta orang itu menghubunginya jika tahu sesuatu. Setelahnya terlihat Hwang keluar dari persembunyian dan tak disangka dialah pelaku tabrak lari tersebut. Hal itulah membuat Hwang mengeluarkan Taehan dari kepolisian. Kembali ke masa sekarang di mana Hwasun menceritakan semua yang terjadi kepada yang lain. Dirinya masih heran kemana perginya monster bertentakel. Ia berasumsi jika monster itu masuk ke dalam tubuh seseorang untuk bersembunyi. Ia curiga dengan Yuyun dan Dongrim. Hwasun juga memberitahu jika dirinya telah menghirup asap hitam namun dia bisa mengendalikannya. Di sisi lain beberapa pengikut Kim mengajak pengungsi lainnya untuk mengikuti dukun Kim agar mereka aman. Di lain sisi petugas Cho memberitahu jika Ji-ye tak perlu khawatir karena ada orang yang menghirup asap hitam masih bisa bertahan sampai saat ini. Hal itu membuat Ji-ye menjadi lebih tenang. Di tempat yang sama, Yuyun kembali dirasuki asap hitam. Ketika hendak ke ruangan Ji-ye, dirinya melihat Dongrim yang ke kamar mandi. Duyun yang melihat Yuyun membawa gunting mengikuti Dongrim lantas memberitahukan hal itu kepada Hwasun. Kembali kepada Yuyun yang hendak membunuh Dongrim. Beruntung Hwasun datang dan menyelamatkannya. Terlihat buku diari Dongrim terjatuh. Akhirnya Yuyun ditahan karena dianggap berbahaya. Kembali ke masa lalu ketika Dongrim menanyakan tentang kematian ayahnya. Yuyun malah kesal dan menamparnya. Di sisi lain terlihat dukun Kim yang kecewa dengan Darkhold karena dirinya telah dicampakkan. Sung Tae yang berada di kamar mandi melihat buku diary milik Dongrim. Di atap rumah sakit, Taehan, Hwasun dan Jisoo sedang memantau apa yang terjadi di kota Muji. Hwasun lantas penasaran dengan pabrik kimia Muji. Mendadak drone mereka terjatuh dan diambil oleh seseorang. Kembali kepada Yuyun yang berubah menjadi mutan. Ia dengan mudah membebaskan diri. Hwasun merasakan mutan Yuyun yang keluar dari ruangan. Benar saja ketika mereka sampai ke ruangan itu, Yuyun sudah tidak ada di sana. Di lain sisi, Hwang melihat dua pengikut dukun Kim telah tewas. Mereka menuduh Hwasun yang telah membunuhnya. Namun Kim menolak karena ia tahu jika Darkhold ada di salah satu dari mereka. Di sana Kim memberitahu jika Jisoo telah membunuh ibunya Yin. Yin lalu pergi ke ruangan Dr. Jisoo dan melihat kejadian itu dari kamera milik Dr. Jisoo. Tiba-tiba dirinya dibekap oleh Dr. Jisoo dari belakang. Setelah Yin sadar, dirinya ditanyai Dr. Jisoo, apakah Yin tahu orang yang tubuhnya dirasuki monster Darkhold? Yin memberitahu jika dukun Kim takut dengan Hwasun. Dr. Jisoo berasumsi jika Hwasun yang telah dikuasai Darkhold. Ia lantas membunuh Yin dengan menyuntikkan sesuatu. Hwasun dan Taehan masih mencari keberadaan Yuyun yang menghilang. Hwasun lalu meminta kepada Dr. Jisoo untuk melihat CCTV. Mendadak dirinya dibekap Dr. Jisoo. Terjadilah keributan di sana. Taehan dan Pak Sun memasuki ruangan itu. Ketika Dr. Jisoo hendak membunuh Hwasun, monster tentakel membunuhnya. Terlihat ketika monster itu mengenai nitrogen cair, monster itu begitu kesakitan. Monster itu lalu kabur dari sana. Scene beralih ke masa lalu Dongrim yang begitu kelam, bahkan dirinya tidak mengetahui kematian ayahnya sendiri. Tak disangka waktu di hutan dirinya telah dirasuki oleh asap hitam. Bahkan dirinya yang telah mengusir para mutan dan asap hitam yang menyerang Hwasun saat itu. Bahkan orang-orang yang diserang oleh monster tentakel adalah orang yang menutupi kematian ayahnya Dongrim. Kembali ke masa sekarang, terlihat Dongrim yang memasuki sebuah ruangan. Hwasun awalnya curiga dengannya. Tiba-tiba Sung Tae datang dan memberitahu jika sebelumnya ia bersama Dongrim. Setelahnya mereka kembali berdiskusi dan mengetahui kelemahan dari monster tentakel adalah nitrogen cair. Selanjutnya, Hwasun melihat Dongrim yang mencari sebuah plester. Hal itu menambah kecurigaannya. Terlihat Dongrim yang mengobati luka bakar di tangannya yang diduga karena nitrogen cair. Ketika keluar kamar mandi, Sung Tae menemuinya dan tahu jika Dongrim telah membunuh semua orang yang tahu kematian ayahnya. Dongrim tak menyangka jika Sung Tae diam setelah mengetahui itu semua. Sung Tae yakin jika Dongrim bisa melawan monster itu. Di sisi lain, Hwasun dan yang lainnya hendak mencari nitrogen cair. Tiba-tiba Hwang muncul membuat Pak Sun terkejut. Taehan melihat Pak Sun yang ketakutan melihat Hwang datang, ia pun curiga. Setelahnya Hwang memberitahu kepada orang-orang jika Hwasun yang telah membunuh para pengikut dukun Kim. Dia bahkan menunjukkan video CCTV yang telah diedit untuk memfitnah Hwasun dan Taehan. Akhirnya para pengungsi mengambil sikap untuk menghabisi mereka. Sementara itu, Kim yang kecewa dengan Darkhold lalu memanggil semua mutan yang ada untuk menyerang para manusia yang tersisa.
Kembali kepada Hwasun dan yang lain yang melihat nitrogen cair sudah tidak ada, mendadak ribuan mutan berdatangan. Mereka berusaha untuk menghalangi mutan itu masuk. Di saat itu Pak Sun jujur jika dirinya yang telah membuat Tae-han dikeluarkan dari kepolisian. Namun Tae-han sudah melupakan kejadian tersebut. Mereka dengan susah payah menghindari para mutan. Beruntung mereka berhasil selamat dari kejaran para mutan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Kim yang menyandra petugas Cho. Ternyata petugas Cho yang menghilangkan nitrogen disuruh oleh Kim dengan imbalan menyembuhkan istrinya. Ketika Kim lengah karena kedatangan Duyun, petugas Cho mengambil pisau dan menusuk ke perut Kim. Para mutan berhasil masuk dan mengejar mereka semua. Sementara itu Sung Tae mencari keberadaan Dongrim berada. Di sana Hwasun melihat mutan yang sedang mengawasinya. Mendadak Sung Tae diserang oleh Yuyun yang telah menjadi mutan. Awalnya Sung Tae kewalahan hingga dia berhasil membunuh mutan tersebut. Tiba-tiba Dongrim muncul, membuat Sung Tae terkejut. Di sini Dongrim membunuh Sung Tae karena dirinya tahu jika Direktur Choi yang telah membunuh ayahnya, dan Sung Tae hanya diam saja selama ini. Sementara itu Hwang masih saja menghasut para pengungsi untuk membunuh Hwasun dan teman-temannya. Namun para pengungsi masih belum berani melakukan hal itu. Di sini kita diperlihatkan Kim yang kecewa dengan Darkhold yang telah meninggalkannya. Darkhold lalu menghilangkan semua kekuatan milik Kim. Kembali ke aula di mana para mutan berdatangan menyerang para pengungsi yang ada. Banyak pengungsi yang akhirnya tewas mengenaskan. Sementara itu Hwasun melihat Sung Tae yang telah meninggal. Di sana ia menemukan buku diary milik Dongrim yang memberitahu jika ia telah dikuasai oleh Darkhold untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu di aula terlihat Kim yang kesal dengan semua yang telah terjadi. Mendadak Dongrim datang dan menyerangnya hingga tewas. Kembali kepada Hwasun dan Tae-han yang terkejut melihat seorang gadis ketakutan. Mereka lalu pergi ke aula dan melihat semua kekacauan yang telah terjadi. Di sisi lain Pak Sun dan petugas Cho berusaha menahan para mutan yang berdatangan. Sayangnya ada satu mutan yang berhasil masuk ke ruangan bersalin. Petugas Cho berusaha menahan mutan itu. Beruntung Ji-ye berhasil membunuh mutan tersebut. Kembali ke aula terlihat di dinding tertulis bahwa Dongrim saat ini bersama dengan Duyun. Mendadak kepala Hwasun kesakitan dan memperlihatkan keberadaan Duyun beserta Dongrim saat ini. Mereka berada di pabrik kimia Muji. Hwasun memberitahu kepada Tae-han keberadaan Dongrim. Bahkan di sana banyak sekali nitrogen yang menjadi kelemahan monster itu. Akhirnya Hwasun, Tae-han dan Pak Sun menuju ke sana. Di sisi lain, Darkhold memberitahu Duyun jika dirinya hendak mengambil alih tubuh Hwasun yang lebih kuat. Duyun berusaha kabur dari mutan itu. Di dalam pabrik itu, terlihat seseorang yang menyeret mayat dan orang itu begitu misterius. Di luar, Hwasun, Tae-han dan Pak Sun sampai di pabrik. Mendadak mereka bertemu dengan pemuda misterius tadi dan mengejarnya. Sementara Hwasun mencari keberadaan Duyun. Di tempat yang sama, Tae-han berhasil melumpuhkan pemuda itu yang ternyata bernama Chuyun. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya ia disuruh atasannya berjaga di pabrik itu. Mendadak listrik mati dan mengubah manusia menjadi mutan. Beruntung dirinya selamat sampai saat ini. Setelahnya mereka memasuki ruangan CCTV untuk mencari keberadaan Duyun. Sementara itu terlihat Duyun hendak diserang monster bertentakel. Beruntung Hwasun datang dan menyelamatkannya. Hwasun menyuruh Duyun untuk bersembunyi, sementara dia akan mengalihkan perhatian Dongrim. Tae-han yang menuju ke tempat Hwasun berada harus menghadapi serbuan para mutan yang berdatangan. Kembali kepada Hwasun yang akhirnya ditemukan monster tentakel. Beruntung dirinya diselamatkan oleh Tae-han yang menembaki monster itu. Monster itu lalu melempar Tae-han dengan kekuatannya. Darkhold berjanji jika Hwasun mau menyerahkan tubuhnya maka dia akan membiarkan yang lain hidup. Hwasun berusaha memanggil Dongrim untuk melawan Darkhold. Duyun juga datang dan meminta Dongrim untuk tidak menjadi monster. Akhirnya monster itu pergi meninggalkan mereka. Setelahnya Hwasun dan yang lain berdiskusi untuk mengalahkan monster Darkhold. Tae-han akan menyalakan listrik untuk memudahkan mereka melawan monster tentakel. Meski awalnya kesulitan menghadapi mutan yang menyerang, Tae-han akhirnya berhasil masuk ke ruangan kendali listrik. Hal itu membuat Hwasun dan Pak Sun berhasil masuk ke lantai 3. Di ruangan CCTV, Chuyun melihat para mutan datang ke arah mereka. Sementara itu Pak Sun diserang monster tentakel dan sekarang
Hwasun yang baru saja datang langsung ditusuknya. Ketika Hwasun sudah terpojok, dirinya melihat Dongrim di alam bawah sadarnya. Ia berusaha mengajak Dongrim untuk kembali ke jalan yang benar dan melupakan semua balas dendamnya. Sayangnya Dongrim tidak bisa lepas dari monster itu. Mendadak terlihat monster tentakel yang telah dikuasai Dongrim melakukan bunuh diri dengan menyemprotkan nitrogen cair ke tubuhnya. Akhirnya monster itu tewas beserta semua mutan yang ada. Bahkan asap hitam sudah menghilang dari kota Muji. Satu bulan kemudian terlihat para penduduk yang selamat mulai beraktivitas normal dan keadaan semua orang sudah membaik. Namun di akhir film diperlihatkan ada satu lubang besar di kota bernama Yuhido dan film Dark Hole season 1 pun selesai.